Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan teman-teman, apa sih yang menjadi penyebab pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K? Nah, kalau belum tahu, yuk simak infonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Ternyata ada beberapa sebab pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Hal ini ternyata tertuang dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, terkait dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja, langsung saja kita telusuri bab yang membahas tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ternyata hal ini tertuang dalam pasal 9 teman-teman. Yuk langsung kita cek ya. Baik, langsung saja kita ke pasal 53 ayat pertama. Dikatakan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Yang kedua, karena meninggal dunia. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Keempat, karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Oke, jadi bagian E itu adalah tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Oke, baik. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya dari 5 alasan pemberhentian atau pemutusan kontrak ini dijelaskan pada pasal berikutnya. Oke, kalau begitu langsung kita tinjau pasal berikutnya yang menjelaskan tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jadi ini pada poin A tadi. Nah, ternyata hal ini dijelaskan pada pasal 54 bahwasanya pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat pertama huruf A, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Jadi karena teman-teman sudah mencapai batas usia maksimal yang telah ditentukan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yaitu 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Kemudian bagian B 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media. Dan bagian C 65 tahun bagi P3K yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah jelas ya bahwasanya pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan karena batas usia maksimal telah dicapai. Jadi misalkan Anda adalah seorang guru, maka batas usia maksimal adalah 60 tahun. Oke, kita lanjut pada bagian ketiga, adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja karena meninggal dunia. Yaitu pada pasal 55 dikatakan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf B diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk alasan karena meninggal itu sudah jelas teman-teman ya. Bagian keempat yakni pemutusan hubungan perjanjian kerja karena atas permintaan sendiri. Pada pasal 56 dikatakan P3K yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai P3K. Pada ayat yang kedua, permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Oke, jadi pasal kedua ayat kedua ya, maksudnya di sini dikatakan kalau teman-teman meminta memutuskan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, maka bisa jadi disetujui atau bisa jadi ditunda hingga masa perjanjian kerja kita berakhir. Kemudian pada ayat ketiga,
Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetujui apabila. Jadi ada alasan atau ada syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian kerja kita bisa disetujui. Yakni kita lihat pada poin A bahwasanya telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%. Kemudian telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Jadi agar pemutusan kontrak kita bisa dipenuhi, maka tentunya masa kerja kita harus mencapai 90%. Nah, 90% dikali 12 bulan itu sekitar 10 bulan teman-teman ya. Jadi tentunya agar pemutusan kontrak kita bisa disetujui ya, dan termasuk pemutusan kerja dengan hormat ya, maka masa kerja kita harus mencapai sedikitnya minimal 10 bulan dan target kinerja pun harus mencapai 90%. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang ayat keempat dijelaskan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditunda apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat yang ketiga. Jadi ini jelas ya teman-teman. Apabila masa kerja dan target kinerja tidak mencapai 90%, maka permintaan pemutusan kontrak kita ditunda. Oke, selanjutnya pada ayat yang kelima dikatakan apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat keempat, maka P3K dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi ayat kelima maksudnya kalau teman-teman tidak mematuhi penundaan pemutusan kontrak, maka otomatis teman-teman termasuk memutuskan kontrak dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi ada konsekuensi yang akan diterima kalau memutuskan kontrak bukan atas permintaan sendiri. Lebih lanjut pada pasal 6 ya, pada ayat ke-6 ya dijelaskan P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai P3K. Oke, ini dicatat bahwasanya teman-teman yang memutuskan kontrak atas permintaan sendiri, maka teman-teman masih dapat melamar sebagai P3K. Misalkan kayak begini teman-teman, teman-teman mendapatkan rezeki untuk sekolah kembali melanjutkan studi atau S2 ya di luar negeri, sehingga tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai P3K yang mengharuskan teman-teman untuk mengundurkan diri. Nah, agar kelak masih bisa mendaftar sebagai P3K, maka baiknya teman-teman mengundurkan diri dengan hormat atas permintaan sendiri. Jadi syaratnya tadi harus terpenuhi bahwa target kinerja harus mencapai 90% dan masa kerja harus mencapai 90% atau minimal paling sedikit 10 bulan. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Berikutnya pada ayat ke-7 dikatakan P3K yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai P3K. Jadi teman-teman P3K yang memutuskan kontrak tidak atas permintaan sendiri, maka dampaknya itu tidak bisa lagi melamar sebagai P3K. Nah, ini cocok bagi teman-teman P3K yang lulus CPNS. Tidak perlu lagi memutuskan kontrak dengan permintaan sendiri, karena tentunya kalau sudah lulus CPNS teman-teman tidak perlu lagi mendaftar sebagai P3K karena teman-teman sudah lulus CPNS. Oke, seperti itu ya teman-teman penjelasan dari pemutusan hubungan perjanjian kerja atas permintaan sendiri. Berikutnya adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Nah, jika terjadi perampingan organisasi di suatu tempat, maka yang demikian ini dilakukan pemutusan hubungan kerja atau pemutusan kontrak dengan hormat.
Jadi teman-teman yang diputus kontraknya karena adanya perampingan organisasi itu nantinya masih dapat melamar sebagai P3K. Jadi masih ada kesempatan lagi untuk teman-teman melamar P3K seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja karena tidak cakap jasmani atau rohani. Nah, alasannya karena adanya kecelakaan yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya pemutusan perjanjian kerja atau sakit terus-menerus selama 30 hari secara berturut-turut dan diberikan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ketidakcakapan jasmani atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan. Jadi ada beberapa alasan kenapa seseorang itu diputuskan kerjanya secara hormat, dan masih ada alasan lain yang mana seseorang diputuskan hubungan kerjanya secara hormat atas permintaan sendiri, bukan atas permintaan sendiri, atau ada yang diputuskan hubungan kerjanya secara tidak hormat. Oke, nah berikutnya pemutusan hubungan perjanjian kerja pada ayat kedua dilakukan dengan hormat, bukan atas permintaan sendiri. Jadi yang ayat kedua ini adanya pemutusan kontrak dengan hormat tapi bukan atas permintaan sendiri. Alasannya karena teman-teman P3K dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jadi teman-teman dihukum penjara ya, yang mana tindak pidananya ini dilakukan dengan tidak berencana. Bagian B adalah pelanggaran disiplin P3K tingkat berat, dan C tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, kalau begitu kita langsung ke pasal membahas tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja atau pemutusan kontrak bukan atas permintaan sendiri. Jadi letaknya ada pada pasal 29 yang mana di sini pemutusan kontrak karena pelanggaran disiplin. Jadi bagi teman-teman yang memutuskan atau yang diputuskan kontraknya karena pelanggaran disiplin, maka itu termasuk pemutusan kontrak dengan hormat tapi bukan atas permintaan sendiri. Nah, meskipun demikian, teman-teman yang diputuskan kontraknya dengan hormat tapi bukan atas permintaan sendiri, maka di sini dikatakan masih dapat melamar sebagai P3K. Begitupun dengan pemutusan kontrak karena tidak memenuhi target kinerja. Target kinerja tadi harus mencapai 90% teman-teman, dan masa kerja itu harus mencapai juga 90%. Nah, di sini dikatakan bahwa jika teman-teman tidak memenuhi target kinerja, maka itu termasuk pemutusan kontrak dengan hormat tapi bukan atas permintaan sendiri. Meskipun demikian, di sini dikatakan bahwa teman-teman yang diputuskan kontraknya bukan atas permintaan sendiri karena tidak mencapai target kinerja, maka masih dapat melamar sebagai P3K ya. Jadi di sini dikatakan masih bisa melamar sebagai P3K ya. Oke, berikutnya adalah adanya pemutusan kontrak dan dilakukan dengan tidak hormat. Jadi pemutusan kontraknya ini tidak hormat ya teman-teman. Yang pertama karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian bagian B dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Kemudian C adalah karena menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan bagian D karena dihukum penjara karena telah melakukan tindak pidana secara berencana. Kemudian penjelasan terhadap pemutusan kerja secara tidak hormat ini ada pada pasal 61 yang mana jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang maka diputuskan kontraknya secara tidak hormat. Kemudian dampak yang diperoleh adalah tidak lagi dapat melamar sebagai P3K, kemudian dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Jadi bagi teman-teman yang diputuskan kontraknya secara tidak hormat, itu selain tidak dapat lagi melamar sebagai P3K juga dikenakan sanksi berupa ganti rugi. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, alasan pemutusan kontrak secara tidak hormat adalah karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan. Alasan karena dikurung atau dihukum penjara karena telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau dipidana.
Konsekuensi yang diterima bagi yang diputuskan kontraknya secara tidak hormat adalah membayar ganti rugi serta tidak lagi dapat melamar sebagai P3K, sama dengan poin yang pertama tadi teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja karena menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini sama, ada konsekuensi yang diterima, yakni tidak lagi dapat melamar sebagai P3K dan juga harus membayar ganti rugi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja karena melakukan tindak pidana berencana. Ini bagi yang melakukan tindak pidana berencana sama juga dampaknya adalah tidak dapat melamar sebagai P3K dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi. Nah, kesimpulannya adalah bagi teman-teman yang diputuskan hubungan kerjanya atau diputuskan kontraknya secara tidak hormat, maka dampaknya atau konsekuensi yang diterima adalah tidak lagi dapat melamar sebagai P3K dan selain itu diminta untuk membayar ganti rugi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekiranya itu yang menjadi alasan seseorang kenapa bisa diputuskan kontraknya atau diputuskan perjanjian kerjanya. Yakni tadi bahwasanya ada yang diputuskan kontraknya secara hormat atas permintaan sendiri, ada yang diputuskan kontraknya secara tidak hormat, dan ada konsekuensi yang diperoleh. Oke, sekian dulu untuk video hari ini dan jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.